Hampir setiap negara di dunia memiliki kawasan pecinan yang banyak dihuni orang keturunan Tionghoa. Fenomena itu menjadi salah satu bukti bahwa sejak dulu orang Tionghoa gemar melakukan penjelajahan. Adanya sejumlah kelenteng kuno di beberapa kota di Indonesia menjadi salah satu bukti keberadaan kawasan pecinan yang tidak bisa dilepaskan dari proses kedatangan bangsa Tionghoa ke bumi Nusantara di masa lalu. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikunjungi orang Tionghoa. Legenda kunjungan Laksamana Sampo Taijin atau yang dikenal dengan nama populer Laksamana Cheng Ho di Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu yang paling terkenal. Kelenteng Sampokong yang berdiri di kawasan Bukit Simongan menjadi saksi bisu penjelajahan Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Laksamana Cheng Ho terkenal sebagai orang yang arif dan bijaksana. Dalam pelayarannya, beliau selalu menumpas para pembajak di laut. Beliau juga terkenal dengan orang yang gemar membantu para penduduk yang pernah disinggahinya. Cheng Ho adalah seorang Qasim atau budak muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok yang berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424. Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Nama aslinya adalah Zheng He, dikenal juga dengan sebutan Ma Sanbao yang berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan, Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan seorang Qasim atau budak. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi mereka memeluk agama Islam. Cheng Ho yang terkenal dengan orang yang arif dan bijaksana serta juga pemberani, akhirnya diangkat oleh Kaisar menjadi seorang Laksamana yang akhirnya memimpin armada untuk melakukan pelayaran ke seluruh penjuru negeri. Sejumlah tulisan menyebutkan bahwa Laksamana Cheng Ho pernah beberapa kali datang ke Nusantara. Terakhir pada tahun 1416, pada kunjungannya tersebut, saat berada di daerah Simongan, Semarang, armada kapalnya mendapatkan musibah. Beberapa awak kapalnya mengalami sakit parah. Cheng Ho pun memutuskan tidak melanjutkan pelayarannya dan memilih bermukim sementara di kawasan Simongan sambil mengobati awak kapalnya yang sakit. Kelenteng Sampokong ini merupakan bekas tempat peristirahatan seorang Laksamana Tionghoa yang beragama Islam, yaitu Laksamana Cheng Ho. Sampokong yang terdiri dari 3 kata ini memiliki makna. Sam berarti 3, Po berarti kebaikan, dan Kong bermakna sebagai leluhur atau orang yang dituakan. Jadi Sampokong secara harfiah bisa berarti 3 kebaikan dari para leluhur.
Saat sedang bermukim di kawasan Simongan inilah Cheng Ho secara tidak sengaja menemukan sebuah gua batu yang kemudian dijadikan tempat istirahat pribadi dan semedi. Setelah bermukim beberapa waktu lamanya di Semarang, Cheng Ho pun meneruskan pelayarannya. Namun, beberapa awak kapalnya memilih tinggal permanen di Simongan dan memutuskan menikah dengan penduduk pribumi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa yang mendirikan kelenteng ini bukanlah Cheng Ho, tapi para warga keturunan dan penduduk lokal sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas jasa-jasa Laksamana Cheng Ho. Kelenteng Sampokong sendiri didirikan pada tahun 1724. Terdapat 5 bangunan kelenteng di sini. Kelenteng pertama adalah Kelenteng Dewa Bumi atau Tao Te Kong. Di kelenteng ini biasanya diadakan sembahyang untuk memanjatkan syukur dan memohon keselamatan serta keberkahan. Kelenteng kedua yakni Kelenteng Kiai Jurumudi. Di bagian kelenteng ini ada makam nahkoda kapal Laksamana Cheng Ho, yaitu Ong Keng Hong atau yang terkenal dengan Kiai Jurumudi. Selain ibadah dengan tata cara Konghucu, kerap pula diadakan ritual nyekar di makam lantaran Sang Jurumudi merupakan seorang muslim. Kelenteng yang ketiga adalah Sampo Taijin. Biasanya kelenteng ini digunakan untuk memuja Sampokong. Semua kegiatan sembahyang berpusat di sini. Sembahyang dilaksanakan setiap hari atau pada hari besar seperti Imlek dan Cap Gomeh. Kelenteng yang keempat adalah Kelenteng Kiai Jangkar. Kiai Jangkar bukanlah sosok manusia, melainkan jangkar kapal yang ditambatkan Cheng Ho ketika mendarat di Semarang. Sampokong tidak akan pernah lepas dari sosok Laksamana Cheng Ho, seorang yang arif dan bijaksana yang memiliki armada kapal terbesar di zamannya. Ia tidak pernah menjajah negara maupun wilayah yang pernah disinggahinya. Laksamana Cheng Ho akan terus terkenang sepanjang masa.